Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai semua jalannya alur cerita terbaru dari manga Kuchi Biru, yaitu chapter 215. Namun sebelum mulai, kami mau disclaimer dulu ya, bahwa chapter terbaru dari manga Blue Lock hanya keluar sebanyak 1 kali dalam 1 minggu. Dan biasanya, versi yang legal bukan versi bajakan, baru akan keluar secara resmi di Jepang setiap hari Rabu kemarin. Jadi, bagi kalian yang hanya mengikuti video kami dalam bentuk episodenya saja, maka silahkan kalian skip saja video ini. Mengingat semua pembahasan kita sama sekali tidak ada kaitannya dengan episode 71 sebelumnya. Namun bagi kalian para pembaca manga yang sudah lama menunggu dan juga penasaran mengenai bagaimana jalannya pertandingan big match yang luar biasa seru antara Isagi Yoichi melawan King Baru, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Blue Lock chapter yang ke-216 berjudul Steel Kill. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah membunuh diam-diam atau mencetak gol dalam senyap. Judul tersebut sebenarnya adalah sebuah kata kiasan untuk menggambarkan sehebat apakah kekuatan dari King Baru ketika dirinya sudah bermain dengan serius dan mau bekerja sama dengan para pemain lain di dalam lapangan. Singkat cerita, tepat setelah Isagi berhasil membaca dengan sempurna semua pergerakan dari para pemain tim bubar, maka di satu momen yang sama itu, dia pun dengan cepat langsung melompat lebih dulu di hadapan Baru lagi untuk memotong jalur umpan dari mereka dan menggagalkan skema serangan dari tim bubar. Walaupun di momen ini Isagi terlihat sangat percaya diri, tapi sayangnya kali ini malah Isagi lah yang harus kembali dibuat kecewa. Karena tepat setelah dirinya berhasil mendarat di tanah, maka di saat yang bersamaan muncullah 3-4 orang pemain tengah dari tim bubar yang langsung berlari dengan cepat menuju ke arah Isagi Yoichi untuk melakukan sebuah pressing yang sangat ketat. Hingga pada akhirnya, Nico pun berhasil merebut bola itu dari kaki Isagi dengan menggunakan kekuatan visioner juga untuk membaca permainan Isagi Yoichi. Nah, mulai dari sinilah pola serangan balik super brutal dari para pemain tim bubar pun seketika langsung dijalankan. Di mana kali ini Nicola yang akan berperan sebagai pusat dari permainan mereka, dan barulah yang akan kembali dijadikan umpan untuk bisa mencetak gol pembalik keadaan. Menariknya, tepat ketika para pemain dari tim bubar sudah berlari secara bersama-sama menuju ke area jantung pertahanan dari tim Jerman, maka pada satu panel yang sama ini, kita pun lebih dulu diperlihatkan mengenai sebuah kisah flashback masa lalu antara striker paling jenius di dunia, yaitu Marcus Snuffy, dan juga si raja paling aku di dalam Blue Lock alias King Baru. Di mana semua kisah panjang ini dimulai tepat ketika Baru dan juga Marcus Snuffy baru bertemu untuk yang pertama kalinya. Nah, singkat ceritanya kira-kira seperti ini. Setelah Baru dan juga Snuffy sudah berlatih bersama-sama selama beberapa waktu, Snuffy pun akhirnya mampu melihat mengenai sebesar apakah potensi dari seorang Baru jika Baru mendapatkan latihan dan juga bimbingan dari orang yang tepat. Akhirnya, karena Snuffy tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, maka dia pun tanpa pikir panjang langsung menawarkan kepada Baru sebuah impian besar yang sangat diidam-idamkan oleh para pemain lain. Di mana di dalam dialog aslinya, Snuffy berkata seperti ini kepada Baru. Baru, di antara semua pemain lain yang ada di dalam kompetisi Liga Neo Egois, kaulah satu-satunya orang yang memiliki spesifikasi atau kemampuan alami untuk bisa menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia. Oleh karena itu, mari bekerjalah bersamaku dan mari berlatih di bawah bimbinganku. Karena setelah melihat semua permainanmu, maka semua tujuan hidupku saat ini seketika langsung berubah. Di mana jika kau bersedia dan menerima tawaranku ini, maka aku akan menjadikanmu sebagai raja selanjutnya di dalam tim bubar ini, sekaligus pimpinan di dalam lapangan yang akan menggantikanku. Atau sederhananya, Snuffy ingin menjadikan Baru sebagai penerusnya. Itulah alasan Snuffy kenapa dia sangat tertarik sekali pada Baru, bahkan sampai mau repot-repot untuk datang langsung kepada Baru dan berlatih secara langsung bersamanya. Tapi sayangnya kali ini Snuffy lah yang harus kembali dibuat kecewa. Karena terlepas semua penawaran menarik tersebut, nyatanya Baru pun sama sekali tidak tertarik. Bahkan dengan penuh rasa percaya diri, Baru pun seketika langsung menjawab semua ucapan dari Snuffy barusan. Tidak, aku menolaknya. Karena faktanya aku ini berbeda dengan dirimu. Ditambah, aku pun tidak bersedia untuk dijadikan raja begitu saja. Karena bagiku singgasana dari seorang raja tidak bisa diberikan, tapi harus direbut dengan menggunakan kekuatanku sendiri. Jadi jangan pernah samakan aku dengan dirimu.
Karena aku bukanlah seorang pecundang yang mau dijadikan raja tanpa perlu berjuang lebih dulu. Mendengar semua ucapan dari Barrow tersebut, Snoofy pun seketika langsung terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa kepribadian dari seorang Barrow ternyata melebihi semua harapannya. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini giliran Don Lorenzo yang datang untuk menghampiri Barrow. Demi meyakinkan Barrow bahwa kesempatan yang dia miliki untuk menjadi penerus dari Snoofy sangatlah langka sekali. Karena sejatinya selain Noel Noah, Snoofy lah pemain yang dianggap sebagai striker nomor 1 di seluruh dunia jika diukur dalam hal pencapaian. Mengingat selama karirnya, Snoofy lah satu-satunya pemain yang paling berprestasi di antara para master striker lain. Karena tidak peduli seberapa banyak Snoofy berpindah klub, nyatanya Snoofy selalu berhasil memberikan kemenangan bagi setiap tim yang dia datangi. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Lorenzo pun dengan penuh kebanggaan seketika langsung melanjutkan semua perkataannya lagi. Dengarlah Barrow, tujuan dari Marco Snoofy saat ini bermain bola hanyalah ada satu, yaitu Snoofy berniat untuk menjuarai turnamen Serie A di tahun ini. Lalu dia pun akan memutuskan untuk pensiun di tahun berikutnya dan memilih untuk menjadi pelatih. Itulah salah satu alasan kenapa Snoofy sangat tertarik kepadamu dan ingin menjadikanmu sebagai penerusnya. Mendengar dan menyaksikan semua cerita panjang dari Lorenzo itu, Barrow pun nampaknya sama sekali tidak tertarik. Bahkan pada panel berikutnya, dia pun langsung mencoba untuk mengusir dan meminta Lorenzo untuk pergi dari ruangan ini. Tapi meskipun begitu, nampaknya Lorenzo masih belum mau menyerah. Oleh karena itu di kesempatan berikutnya, dia pun langsung menceritakan sisi lain dari kehidupan Marco Snoofy yang tidak diketahui banyak orang. Nah, singkatnya kurang lebih seperti ini. Snoofy adalah orang yang sangat peduli sekali dengan para pemain muda. Dan Snoofy tidak akan pernah membiarkan ada orang berbakat seperti ibu membuang-buang masa mudanya hanya karena rasa egoisnya yang terlalu tinggi. Aku bisa berbicara seperti itu karena aku adalah salah satu orang yang berhasil ditolong oleh Marco Snoofy. Karena tanpa adanya Snoofy, maka sampai kapanpun aku pasti akan tetap menjadi seorang gelandangan yang tidak memiliki tujuan hidup sama sekali. Tapi entah kenapa, suatu hari Snoofy malah datang kepadaku dan malah mengajakku serta mengajariku untuk bisa bermain sepak bola dengan baik. Hingga sekarang, aku pun bisa menjadi salah satu pemain bertahan terbaik di dunia. Jadi, jika memang kau ingin menjadi sama sepertiku dan ingin menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia, maka terimalah tawaran dari Snoofy. Karena ketika Snoofy sudah memilihmu untuk bisa menjadi penerusnya, maka aku pun akan mendukungmu juga dan memperlakukanmu sebagai raja baru di dalam tim Uber ini. Nah, semua momen penjelasan tersebut pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Snoofy pun akhirnya datang menuju ke ruangan itu untuk menjemput Barrow dan juga Lorenzo. Karena saat ini adalah waktunya bagi mereka untuk latihan. Namun tepat sebelum Snoofy pergi, tiba-tiba saja Barrow pun seketika langsung berubah pikiran dan mulai berkata seperti ini kepada Marco Snoofy. Hei, tunggu dulu. Snoofy, aku akan menerima tawaranmu. Tapi meskipun begitu, aku sama sekali tidak berniat untuk bisa menjadi penerusmu. Karena faktanya, aku akan melampaui semua pencapaianmu dan menjadi striker yang jauh lebih hebat daripada dirimu. Oleh karena itu, saat ini tugasmu hanyalah ada satu, yaitu tolong latihlah aku supaya aku bisa menjadi raja di dalam dunia sepak bola. Bukan hanya sekedar raja di dalam tim Uber saja. Mendengar semua ucapan dari Barrow itu, Snoofy pun tanpa pikir panjang seketika langsung menyetujuinya. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung menjawab semua ucapan dari Barrow. Baiklah, jika itu maumu, maka mulai sekarang persiapkanlah fisik dan juga mentalmu. Karena aku akan menjadikanmu sebagai penyerang paling tajam yang ada di dalam dunia sepak bola. Scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam lapangan lagi. Di mana pada momen ini, tiba-tiba saja Nico pun langsung mempercepat tempo permainan dari tim Uber dengan cara melakukan umpan pendek tiki-taka bersama kedua orang pemain tim Uber lainnya, yaitu Suto Sendo pada sisi sebelah kirinya dan King Barrow pada sisi sebelah kanannya. Melihat operan super cepat yang dilakukan oleh mereka bertiga, semua pemain bertahan dari tim Jerman pun seketika menjadi nampak kebingungan. Mengingat tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapakah yang akan menembakkan bola dan kapankah bola itu akan ditembakkan. Ditambah, pandangan dari Gagamaru pun sekarang malah menjadi tertutup. Karena pada akhirnya saat ini malah terlalu banyak pemain bertahan dari tim Jerman yang berkumpul di dalam area kotak penalti.
Nah, disinilah predator yang sesungguhnya akhirnya mulai beraksi. Di mana tepat ketika kondisi di dalam lapangan tersebut sedang kacau akibat pola permainan cepat yang dilakukan oleh seorang Nico Ige. Maka di satu momen yang sama itu, Nico dan juga Sendo akhirnya langsung mengoper bola yang ada di kaki mereka menuju ke arah belakangnya. Di mana pada momen ini, King Baro yang sejak tadi terus menunggu akhirnya mulai melancarkan aksinya. Dan dia pun tanpa banyak basa-basi, seketika langsung menendang bola tersebut dengan kencang, melewati titik buta dari para pemain bertahan tim Jerman dan juga Gagamaru. Hingga pada akhirnya, gol pun kini berhasil diciptakan oleh King Baro, serta skor pun sekarang langsung berubah menjadi kembali imbang, yaitu 1-1. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka jika di dalam tim bubar, Baro pun akhirnya berhasil dijinakkan oleh Marcus Novi dan mau melakukan kerjasama dengan para pemain lainnya. Hal tersebutlah yang gagal diprediksi oleh para pemain dari tim Jerman. Mengingat selama ini Baro selalu bermain dengan seorang diri dan hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Nah, itulah semua potongan alur cerita singkat dari manga Kuchi Biru chapter yang ke-216. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.